Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5 berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Saudaraku, pernahkah Anda mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadi Anda? Saya percaya itu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana ketika Anda ditolong Tuhan, bagaimana ketika Anda dikuatkan, dihiburkan, diampuni, bahkan diberkati olehnya. Tentu saja itu sebuah pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Nah, saudaraku, salah satu tokoh Alkitab yang memiliki pengalaman bergumul dengan Tuhan adalah Ayub. Bagaimana Ayub mengalami hal itu? Semua dimulai ketika ia memutuskan untuk hidup saleh di hadapan Allah. Rupanya, tindakan kesalehannya itu membuat iblis ingin mencobai dirinya dan berusaha untuk menghancurkan hidupnya. Tetapi Allah sangat mencintai Ayub karena kesalehannya itu. Oleh sebab itu, ketika iblis meminta izin untuk mencobai Ayub, Allah mengizinkan, bukan untuk menjatuhkan Ayub, justru ingin menunjukkan kepada iblis bahwa Ayub adalah sungguh-sungguh pribadi yang taat kepada Allah dan mengasihi Allah. Dan atas seizin Allah pula, Ayub kemudian ada di bawah kuasa si iblis. Namun demikian, proteksi Allah tetap ada pada Ayub. Dalam keseluruhan kitab Ayub diceritakan bagaimana Ayub bergumul dalam berbagai penderitaan karena cobaan-cobaan yang dilakukan oleh iblis. Namun demikian, karena kesalehannya itu, ia berhasil keluar sebagai pemenang dan mengalahkan si iblis. Nah, dari kisah Ayub tersebut, saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, pentingnya hidup saleh di hadapan Allah. Meski kesalehan seringkali tidak mendapat tempat di dalam kehidupan umat manusia pada umumnya, namun sebagai anak-anak Allah, kita harus percaya bahwa kesalehan mampu mengantarkan kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang dimaksudkan dengan kesalehan di sini adalah kesalehan karena kita rindu mengasihi Allah, kesalehan karena kita rindu ada di dalam jalan-jalannya, dan bukan kesalehan karena kita ingin masuk ke sorga, sebab sorga telah menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ketika saudara dan saya memutuskan untuk hidup saleh, semua karena kita mengasihi Allah. Sebab kesalehan yang demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Dan kesalehan seperti ini yang senantiasa membawa kita memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Meski faktanya sama seperti kehidupan Ayub, bagaimana ia mengalami berbagai-bagai penderitaan dan pergumulan yang pahit, namun kita harus tetap hidup dalam kesalehan dan tetap teguh di dalam Dia, supaya pada akhirnya kita juga dapat memberi buah dari kesalehan yang kita lakukan itu. Itulah sebabnya mengapa dalam Ayub 42 ayat yang kelima tersebut, Ayub berkata bahwa matanya sendiri
telah melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa, dan itu adalah pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Bila selama ini ia hanya mendengar Tuhan, keajaibannya, kasihnya dari orang lain, sekarang ia mengalami sendiri apa yang dilakukan Allah dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mari belajar seperti Ayub. Mari kita memelihara kesalehan hidup agar kita senantiasa melihat perbuatan tangan Tuhan yang baik bagi kehidupan kita dan anak cucu kita. Yang kedua, kita harus sadar bahwa dampak dari sebuah kesalehan adalah berkat-berkat maksimal yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang demikian. Setuju ataupun tidak, Alkitab seringkali mencatat bahwa orang-orang yang hidup takut akan Tuhan dan senantiasa hidup saleh di hadapannya, senantiasa diberkati oleh Allah. Pengalaman itu tentu saja dapat kita teladani. Oleh sebab itu, sama seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hidup saleh itu, mari kita juga harus menjaga hidup saleh di hadapan Allah, agar olehnya kita senantiasa ada dalam perkenanan Allah dan layak untuk menerima berkat ilahi. Maka mari kita jaga hidup kita untuk tetap saleh dan melakukan kebajikan-kebajikannya karena kita mau mengasihi Tuhan. Mari alami Tuhan setiap hari, dan kuncinya adalah hiduplah saleh dan tetaplah berjalan di dalam on the track-nya Tuhan. Mulai dari sekarang, maka Anda akan melihat kuasanya dinyatakan dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, dalam bisnis Anda, studi, dan apapun yang Anda kerjakan. Kiranya Tuhan membuat berhasil. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang saleh. Ampuni kami Bapa, jika seringkali kami menjadi pribadi yang gagal untuk melakukan firman-Mu. Maka sekarang perbaharuilah roh kami sedemikian rupa oleh Roh Kudus, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu baru di dalam Engkau. Terima kasih, berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Cinta